Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan Planner yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hingga detik ini, hingga sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang pastinya nikmat istiqomah sehingga kita bisa hadir kembali di majelis kita ngabuburit Ramadan Planner 2025 yang setelah kemarin 2 hari kemarin di hari Ahad dan di hari Senin kita libur. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat risalah beliau, berkat uswah beliau, hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita Allah berikan kesempatan dalam bergabung dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Pripun semua kabarnya? Sehat semua nggih? Boleh di-unmute, boleh di-chatting. Sehat semua Bapak Ibu sekalian? Adakah Bapak-bapak ini yang puasanya sudah bolong hari ini? Wah, ini menarik nih kadang-kadang pertanyaannya ini gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa, wah Alhamdulillah sehat semua. Ada Bu Teti, ada Bu Nisa ini, Bu Nisa juga luar biasa ini. Beliaunya tetap istiqomah hadir terus. Ada Pak Gito dari Malang, Pak Fahri, Pak Edi Aryawan. Assalamualaikum Pak Edi, sehat Pak Edi? Salam Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ada Bu Nilawati dari Sumatera Utara juga ini Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat semua nggih. Sebelumnya saya mewakili teman-teman di Ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini meminta maaf kepada panjenengan semua karena kemarin agendanya tidak bisa kita laksanakan karena suatu dan lain hal. Tapi Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali dan insya Allah tetap seperti yang kita sampaikan bahwa materinya tetap akan berjumlah 18 materi. Jadi nanti materi ke-18 akan diadakan di Senin pekan depan insya Allah. Jadi tetap akan ada penggantinya. Jadi tidak di skip gitu ya. Baik, untuk sore hari ini kita akan membahas materi seputar leasing syariah gitu ya. Jadi kita akan bahas hari ini yang agak-agak sedap gitu ya. Kita akan membahas mengenai leasing syariah gitu. Seperti apa sih leasing syariah itu? Nanti kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum itu seperti biasa panjenengan semua dipersilahkan. Yang pertama boleh mengajukan pertanyaan, dipersiapkan pertanyaan yang terbaik untuk sore hari ini dan bagi panjenengan yang memberikan pertanyaan terbaik akan diberikan door prize dari Bisaro ID. Nanti berbentuk apa door prize-nya? Berbentuk buku udah sirkain aja yang insya Allah nanti panjenengan akan dihubungi admin. Terus yang kedua, berkenaan dengan beberapa hal nanti hari ini panjenengan bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan boleh ditanyakan gitu ya. Jadi jenengan boleh menanyakan berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita lewatin. Dan Alhamdulillah hari ini juga sudah bergabung di tengah-tengah kita ada Ustadz Umar Al-Katiri, beliau yang akan membawakan materi sore pada hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Umar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh webcamnya yang baru sudah datang Ustaz Umar? Belum ya, kayaknya karena webcamnya masih ngeblur jadi belum. Tapi alhamdulillah masih masih bisa kelihatan jelas kok insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian sebelum kita Ustaz Umar menyampaikan materi pada sore hari ini, mari kita bersama-sama membuka agenda kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran agar menambah keberkahan agenda majelis kita sore hari ini. Ilah Nabi Mustafa SAW Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal. Suaranya. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panjang lebar lagi, karena ini sudah pukul 16.04. Mari kita simak bersama-sama materi sore hari ini, leasing syariah, solusi kepemilikan kendaraan tanpa riba. Seperti apa? Monggo Satu Mar menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Ngabuburit edisi pertemuan ke-13. Nggak kerasa ya sudah 13 eh, apa namanya ngabuburit. Puasanya pun sudah masuk ke hari ke-18. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, langsung saya mau izin share materi pada sore hari ini. Kelihatan jelas? Sudah siap? Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang leasing syariah, solusi pembelian kendaraan tanpa riba. Sebetulnya ini bukan kendaraan aja ya, semuanya juga bisa dibeli tanpa riba, insya Allah. Baik, eh, seperti biasa, sebelumnya kita awali, oh sorry, subbahasan materi pada hari ini, yaitu apa itu jual beli kredit, kemudian jual beli kredit sebagai solusi pembelian kendaraan tanpa riba. Dan yang terakhir, memahami letak kesalahan jual beli kredit dengan dua harga dan jual beli kredit secara inah. Seperti biasa, Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Nah, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sedikit saya review sedikit tentang hadis ini, karena saya tadi sempat pagi menyampaikan kepada anak-anak saya bahwa bagaimana pentingnya mencari ilmu, terutama ilmunya Allah itu Al-Quran, Al-Hadis, dan sebagainya. Yang mana ilmu itu, bahkan ada hadis yang menyampaikan satu orang ilmu lebih aku takuti dibanding 1.000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Jadi sebanyak apapun ibadah kita, misalkan hanya dilandasi dengan ikhlas, niat karena Allah saja, tetapi ketika tidak didukung dengan ilmu, maka tertolak. Maka amalan-amalan itu semuanya akan tertolak. Entah itu ibadah, entah itu muamalah dan lain sebagainya, maka pentingnya kita itu menuntut ilmunya Allah yang maha luas ini sangat menjadi motivasi yang kuat buat kita semua, termasuk diri saya dan rekan-rekan saya sekalian. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian mengenai bagaimana pentingnya ilmu, sehingga kita tidak bisa sembarangan, kita nggak bisa malas-malesan, kita nggak bisa ogah-ogahan untuk belajar, terutama yang paling utama dan yang terutama dan paling utama adalah menuntut ilmunya Allah. Baik, kita mulai pendahuluan. Apa itu jual beli kredit menurut syariah? Jual beli kredit atau disebut juga jual beli bertempo, bai'u mu'ajal as-saman. Dalam makna syariat,
disebut al-bai'u bidaini wabi, wabil wabitas taksid, jual beli dengan utang atau cicilan adalah jual beli dengan barang yang diserahkan pada saat akad sedangkan harganya dibayar di dalam tempo tertentu, baik sekaligus ataupun dicicil. Hukumnya adalah jaiz boleh diambil dari nas Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 potongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu faktubuhu wal taktubu bainakum katibun bil adl. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Berikutnya Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana beliau dalam berjual beli secara tempo ini dinukil dari hadis beliau. Rasulullah SAW Rasulullah SAW istaro min Yahudiyin to'amma warohanna dir'ahu. Rasulullah SAW membeli bahan makanan berupa gandum dari orang Yahudi secara tidak tunai. Dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari 2378. Nah, jadi ada dua, dua dalil yang bisa kita lihat tentang keberadaan atau adanya atau bolehnya hukum atau transaksi jual beli kredit. Nah, selanjutnya seperti biasa apa namanya? Kita sampaikan rukun dan syarat jual beli kredit. Rukun dan syarat jual beli kredit atau bertempo seperti dijelaskan pada materi sebelumnya, rukun dan syarat jual belinya sama. Yang membedakan hanya pada syarat objek akad. Baik, kita akan coba ulang sekali lagi. Yang pertama adalah al-aqidani, dua pihak yang berakad. Yang kedua, mahalul akad, objek akad atau makut alaih. Yang ketiga, ijab dan kobul atau ungkapan ijab dan kobul. Jadi al-aqidani terdiri atas pihak pertama sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli. Nah, memunculkan syarat al-aqidani yang pertama akil, yaitu berakal, tidak gila dan mabuk dalam artian dalam kondisi sadar. Yang kedua mumayyiz, cukup umur, kisaran umur 7 tahun ke atas. Yang ketiga muhtar, bebas atau tidak dipaksa. Yang berikutnya syarat daripada mahalul akad, memunculkan syarat mahalul akad sebagai berikut. Yang pertama suci, mutahharoh, yang kedua bermanfaat, intifa bihi, yang ketiga dimiliki atau malikiyah, yang keempat diketahui atau maklum, jelas, yang kelima dapat diserahkan, makdur ala taslimih, yang keenam makbut sudah dipegang penjual, dan yang terakhir tujuh bukan barang ribawi. Berikutnya memunculkan syarat ijab dan kabul, rukun ketiga, yang pertama muwafik, berkesesuaian, yang kedua satu majelis akad, yang ketiga tidak ada fasil, tidak ada pemisah, yang keempat saling mendengar, sama atau dengan isyarat. Berikutnya, detail syarat pada akad jual beli kredit. Nah, untuk yang pertama barangnya suci, tohir atau tidak najis. Jadi tidak bisa kita bertransaksi untuk kotoran hewan, pupuk kandang, darah, babi, bangkai, parfum beralkohol, dan lain-lain. Berikutnya manfaat, intifa bihi. Jadi benar-benar harus yang bermanfaat ya. Di sini contohnya tidak bisa kita bertransaksi untuk kucing, anjing, harimau, raja wali, patung, cacing, katak, jual HP rusak dan lain-lain. Yang berikutnya dimiliki yang berakad atau milkiyatul akid, yaitu jual barang dengan foto. Nah, kalau barang dengan foto itu berarti barang itu belum biasanya hanya jual barang hanya foto saja. Dia ngambil foto, ngambil contoh desain gambar, tapi barangnya belum dimiliki. Itu yang biasa dilakukan kalau dropshipper atau reseller ya. Yang keempat diketahui atau maklum,
jual ikan dalam kolam, jual beli ijon, jual buah belum masak atau di pohon. Jadi ini masih belum diketahui jelas, jadi masih masih horor, masih nggak jelas. Berikutnya dapat diserahkan makdur ala taslimih, taslimih, jual ayam lepas, ya, jual burung terbang, jual mobil atau motor yang sedang atau yang dicuri yang nggak berada di tangan penjual, kemudian jual sapi yang kabur dan lain-lain. Jadi kondisi objeknya tidak ada. Yang berikutnya barang itu makbut dipegang penjual khusus untuk barang misliat. Kalau nggak salah kemarin sudah dijelaskan perbedaan barang misliat dengan barang kimiat. Ya, di sini contohnya jual barang secara dropshipping, beli nasi langsung, ini maksudnya nasi berkat atau nasi bungkus atau nasi box yang minta langsung disedekahkan. Nah, ini untuk khusus untuk barang misliat ya. Jadi nggak bisa, jadi harus ada serah terima dulu. Kemudian yang ketujuh bukan barang ribawi, ada kaidah khususnya khusus untuk barang-barang ribawi di antaranya emas, perak, gandum, jewawut, kurma, garam. Karena jika dibayarkan tunda akan terkena riba. Nah, ini kira-kira detail daripada syarat untuk objek atau benda dari jual beli kredit. Berikutnya, solusi kepemilikan kendaraan. Jual beli kredit atau bertempo menjadi solusi kepemilikan kendaraan sebagai pengganti kepemilikan melalui leasing. Skema jual beli yang bisa dipergunakan adalah skema jual beli morabahah atau yang disebut dengan jual beli amanah. Nah, skema jual beli morabahah ini ada pembeli ya. Jadi pembeli di sini meminta dibelikan dulu kepada penjual unit kendaraan dengan menyebutkan spesifikasi, jenis atau merek dan atau bisa sudah memilih kendaraan yang hendak dibelinya lalu memberitahukannya kepada penjual kendaraan tersebut. Kemudian penjual di sini membeli kendaraan sesuai spesifikasi yang diminta pembeli, lalu menawarkan kembali kepada pembeli dengan menyebutkan harga pokok pembelian kendaraan tersebut beserta margin yang dikehendaki penjual. Nah, saya ambil contoh misalkan begini, saya di sini akan melakukan transaksi merubah dengan Ustadz Yusuf. Nah, saya minta, saya sampaikan kepada Ustadz Yusuf bahwa saya ingin membeli motor, eee, Honda PCX tahun 2025 seharga 30 juta misalkan seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan, niat saya tersebut, kepada Ustadz Yusuf, maka Ustadz Yusuf langsung melakukan pembelian ke tem ke dealer misalkan atau ke toko yang menjual motor tersebut yang sesuai dengan spesifikasi yang saya sampaikan, maka setelah itu tahapannya oleh Ustadz Yusuf dilakukan jual beli. Nah, syarat wajib dipenuhi tidak boleh adanya ikatan wajib membeli kepada pembeli atas kendaraan yang sudah dibeli penjual, karena akan terjadi multi akad. Nah, inilah pelanggaran jual beli yang ada pada lembaga leasing syariah atau bank syariah saat ini. Nah, jadi kalau di Morobaha itu kita belum istilahnya nggak boleh mengikat, bisa jadi batal dan itu tidak istilahnya tidak diperbolehkan maksudnya. Ya, jadi tidak menjadi masalah gitu untuk, pelaksanaannya sebelum melakukan akad. Nah, setelah itu baru dilakukan akad jual beli. Setelah penjual dan pembeli saling tawar-menawar mengenai margin dan tempo lama waktu kredit disepakati, maka penjual menyerahkan kendaraan yang menjadi objek akad kepada pembeli dan diperbolehkan juga kepada penjual untuk meminta jaminan atas jual beli kredit yang disepakati. Jadi misalkan tadi contoh harga yang dibeli atau harga perolehan daripada motor tadi misalkan 30 juta. Terus saya sampaikan bahwa, kalau cash itu pembayarannya, Ustadz Ustadz Yusuf menawarkan saya dengan harga 30 juta, tapi kalau tempo, misalkan temponya 1 tahun, maka motornya harganya menjadi misalkan 36 juta, yang mana itu saya cicil selama 12 bulan. Nah, jadi opsi yang diberikan Ustadz Yusuf tadi bisa saya pilih gitu. Ya, bisa saya pilih dan di sini diminta jaminan, boleh meminta jaminan tetapi bukan barang yang sedang ditransaksikan. Jadi syarat atas barang yang dijadikan jaminan, tidak boleh menggunakan barang yang dijadikan objek pada akad jual beli murabahah, karena akan membuat jual belinya menjadi tidak sah. Jadi boleh saya, Ustadz Yusuf minta jaminan ke saya, tetapi, benda yang lain yang tidak ditransaksikan. Demikian kira-kira gambaran daripada, apa namanya, skema dari, mekanisme jual beli murabahah.
Nah, berikutnya sering muncul permasalahan yaitu jual beli kredit dengan dua harga dan jual beli inah. Dalam jual beli kredit ada beberapa kesalahan yang harus dihindari atau ini yang sering terjadi. Jika masih dalam bentuk penawaran harga, boleh memberikan beberapa pilihan opsi atau atas harga. Jadi belum berakad itu bisa memberikan pilihan opsi. Semisal harga cashnya 1 juta, tadi saya contohkan harga cashnya 30 juta, dan harga kreditnya 36 juta dibayar misalkan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ketika akan berakad, maka wajib memilih salah satu dari beberapa penawaran harga untuk disepakati dalam akad jual beli kredit. Dan harga ini mengikat dari awal sampai masa berakhirnya kesepakatan atas tempo waktu pembayaran. Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama, tidak dipilih salah satu harga menjadi harga akad. Misal, barang ini saya tawarkan jika cash harganya 1 juta dan jika kredit harganya 1,2. Lalu pembeli hanya menjawab, ya saya beli barangnya, tanpa memilih harga. Nah ini sudah cacat atau fasad, bahkan bisa jadi batal dalam ijab kabulnya. Kemudian adanya perubahan harga setelah terjadi akad jual beli kredit yang dikarenakan terlewat atas masa pembayaran yang disepakati. Misal, sudah disepakati harganya 1,2, dibayar 6 bulan. Tetapi karena terlewat sampai 7 bulan, maka penjual meminta dirubah harganya menjadi 1,4. Selisihnya 200.000 dari harga tersebut. Maka 200.000 yang selisih tadi merupakan jatuhnya menjadi riba. Nah, jadi seringkali karena mungkin ada gagal bayar lah istilahnya. Mungkin 1 bulan ada yang terlewat atau tidak bisa bayar, maka penjual mengenakan perubahan harga. Nah, ini kategorinya adalah kategori kelebihannya adalah kategori riba. Kemudian ada lagi jual beli inah. Sejatinya ini adalah kamuflase dari akad hutang yang mengandung riba, tetapi untuk menggantinya dibuatlah seolah-olah akad jual beli kredit. Jadi sebetulnya ini niatnya utang, tetapi mau ngambil keuntungan. Nah, di sini dicontohkan Umar membeli motor Adi secara kredit senilai 12 juta, dibayar selama 1 tahun. Lalu setelah itu Umar menjual motor tersebut secara tunai senilai 10 juta kepada Adi. Jadi di sini nih bahasanya ngakalin akad supaya tidak tidak terkesannya riba, padahal sebetulnya ini ya itu tadi kategorinya kategori yang namanya jual beli inah ya. Jadi berpura-pura melakukan transaksi padahal sebetulnya yang dia mau ambil itu adalah selisih keuntungan daripada nilai uang tadi. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi kesimpulan materi pada sore hari ini, materi ngabuburit ke-13 ini yang pertama, syariat memberikan solusi kepemilikan kendaraan melalui mekanisme jual beli kredit dengan skema jual beli amanah atau merubah sebagai pengganti leasing. Kemudian dalam jual beli kredit tetap harus memenuhi rukun dan syarat jual belinya. Yang berikutnya dalam jual beli kredit yang harus dihindari adalah skema jual beli kredit inah atau sebagai kamuflase atas akad hutang piutang dengan kelebihan atau ingin mendapatkan kelebihan manfaat yang berujung menjadi riba. Terus lantas bagaimana dengan cicilan emas di lembaga keuangan syariah saat ini? Bisakah jual beli cicilan emas tersebut menggunakan akad jual beli amanah atau murabahah? Jangan kemana-mana. Insya Allah besok hadir kembali Rabu Burit yang ke-14. Cicilan emas di lembaga keuangan syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Umar atas materinya sore hari ini. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian peserta ngabuburit Ramadan Planner ke 13 hari ini materi mengenai leasing syariah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau judulnya leasing syariah itu sebenarnya hari ini itu penggantiannya adalah dengan jual beli kredit bukan dengan akad leasing. Karena kalau akad leasing kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai multi akad, leasing itu terkena hukum multi akad yaitu sewa digabung dengan beli. Sehingga leasing walaupun dikasih embel-embel belakangnya leasing syariah pasti akan terkena dua akad sehingga dia akan terkena hukum multi akad. Dan solusinya bagaimana? Solusinya adalah jual beli kredit atau tadi dengan cara apa? Jual beli amanah yang bisa dilakukan dengan cara sistemnya adalah sistem murabah. Nah, baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan
beberapa informasi seperti biasa. Yang pertama, informasi berkaitan dengan KBS atau kuliah bisnis syariah. Apa itu kuliah bisnis syariah? Kuliah bisnis syariah adalah pertemuan mengenai yang kita akan agenda yang akan membahas khusus mengenai fikih-fikih muamalah berkaitan dengan fikih muamalah harian kita. Nanti akan ada akad jual beli, akan ada berkaitan dengan kepegawaian, berkaitan dengan utang piutang, dan banyak lainnya termasuk di dalamnya nanti akan ada pembahasan mengenai samsara bagi panjenengan yang berprofesi sebagai maklar. Nah, berapa lama nih kuliah bisnis syariah? Insya Allah kuliah bisnis syariah untuk edisi kali ini itu masuk pada batch ketujuh. Jadi sudah ada 6 batch sebelumnya yang sudah kita lewatin dari KBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sudah ada lebih dari 500 orang alumni yang mengikuti kelas ini dan menambah ilmu mengenai muamalah harian gitu ya, diperdalam lebih detail lagi. Karena kenapa? Nanti di dalam kuliah bisnis syariah jenengan akan ada 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Jadi kurang lebih akan ada 12 materi khusus berkaitan dengan fikih muamalah harian panjenengan. Berkaitan tentunya dengan bisnis-bisnis yang panjenengan lakukan. Jadi untuk mendaftar kuliah bisnis syariah edisi ketujuh atau batch ketujuh ini, jenengan untuk mendapatkan penawaran spesialnya boleh capture layar ini, screennya di capture, lalu setelah itu nanti dikirimkan ke admin. Mungkin bisa ditulis dengan gini, saya pengen mendapatkan penawaran spesialnya. Nah, seperti itu kurang lebih clue-nya. Boleh di chatting kepada adminnya, nanti insya Allah sama adminnya jenengan akan diberikan penawaran spesial untuk bisa bergabung pada kuliah bisnis syariah atau KBS batch ketujuh. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua berkaitan dengan sekolah pengelola syirkah atau spasi batch ketujuh yang insya Allah kita akan adakan nanti di tanggal 6 sampai 8 Mei 2025 di Yogyakarta. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan spesialis nanti panjenengan akan membahas khusus materi mengenai syirkah. Jadi tuh visinya Spasi itu mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan profesional. Jadi muamalah sirkah, muamalah kerjasama itu kan secara syariatnya ada jaminannya khusus. Bahkan Allah memberikan jaminannya melalui hadis qudsi gitu ya. Jadi Allah pihak ketiga dari dua orang umatku yang bersirkah gitu. Sehingga panjenengan juga harus memposisionikan diri sebagai pengelola ataupun pemodal nanti jenengan harus profesional, kompeten dan amanah. Nah, siapa saja pematerinya? Nanti insya Allah pematerinya yang pasti akan ada Ustadz Firly Ferdiansyah, akan ada juga Ustadz Dwi Condro, gurunya pengusaha muslim di Indonesia, akan ada Ustadz El Chandra, ex-bank. Nah, beliaunya juga akan sharing mengenai apa? Kalau Ustadz Dwi Condro nanti sharing mengenai laporan keuangan, kalau Ustadz El Chandra nanti akan sharing mengenai proyeksi keuangan, nah memproyeksikan bisnis panjenengan. Terus ada juga nanti Kang Ringga. Nah, Kang Ringga ini akan mengajarkan pada panjenengan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan organisasi bisnis panjenengan, bagaimana caranya mengoptimalisasi organisasi bisnis panjenengan. Terus nanti akan ada special guest, nah, special guestnya nanti di slide berikutnya besok kita akan tampilkan siapakah dia. Nah, nanti spesial buat panjenengan kita akan hadirkan special guestnya nanti di hari pertama dan hari kedua. Nanti akan ada spesial guestnya yang akan bawa materi khusus buat panjenengan. Nah, fasilitasnya apa saja yang akan diterima? Panjenengan akan menerima fasilitas meeting room, hotel bintang yang pastinya di hotel gitu ya, di hotel berbintang di Yogyakarta. Akan ada coffee break selama 6 kali, akan ada lunch 3 kali, dinner 1 kali, merchandise, jaket eksklusif Spasi, block note, lanyat ID card dan goodie bag. Juga jenengan akan mendapatkan buku udah sirkain aja dan akan mendapatkan sertifikat Spasi. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Jenengan cukup juga bisa juga capture penawaran ini atau informasi ini lalu kirimkan ke nomor admin 082227273110 untuk mendapatkan penawaran harga spesial khusus buat panjenengan peserta ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini. Dan Spasi ini khusus hanya untuk 50 orang saja. Jadi buruan segera daftarkan diri Anda jangan sampai ketinggalan. Begitu ya informasinya untuk sore hari ini. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk materi pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke kolom chatting gitu ya, pertanyaan yang ada di chatting,
Monggo jika ada yang mau bertanya melalui raise hand, silakan. Boleh raise hand terus buka mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya baik teori mengenai materi pada sore hari ini maupun materi sebelumnya. Silakan. Ini sudah jelas ataukah masih bingung atau sungkan nanya langsung gitu ya? Baik, jika masih sungkan nanya langsung kita akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chatting. Baik, pertanyaan pertama Ustadz Umar dari Buku Nisa di Malang. Ustadz izin bertanya bagaimana hukum mengikuti arisan. Arisannya itu bagaimana? Saya mendapatkan penawaran arisan buku anak-anak sebanyak 10 seri dengan skema sebagai berikut. Jika saya membeli cash harganya 5 juta, lalu ada pilihan mengikuti arisan. Jika saya mengikuti arisan selama 10 bulan, maka pembayaran arisan per bulannya 500.000. Jika saya mengikuti arisan selama 5 bulan, maka pembayaran arisannya per bulan 1 juta. Lalu jika peserta arisan sudah memenuhi kuota, maka arisan tersebut dimulai dikocok. Hasil kocokan tersebut keluarlah urutan siapa saja yang akan mendapatkan buku. Semisal bulan Januari si A dapat buku, bulan si B dapat buku. Pertanyaannya apakah sistem tersebut dibenarkan secara syariat? Apakah di sini termasuk membeli dengan cara yang dicicil? Ya, baik. Ini memang yang paling sering terjadi ya kasus seperti ini. Jadi memang ini menggunakan istilah arisannya saja yang bahasa ini arisan advance gitu. Jadi dengan berbagai macam opsi-opsi pilihan. Sebetulnya kembali lagi kepada mekanisme atau rukun dan syarat dari jual beli. Kalau kalau dalam hal ini kan memang ada apa ya istilahnya ini ada skema jika membeli cash harganya 5 juta ya kan. Berarti sudah dikasih opsi ini dari awal. Eh, Bu Nisa bisa bisa open mic barangkali. Nggih, Ustaz. Ya, berarti sudah dikasih opsi ya sejak awal ya kita diskusin ya. Nggih, sudah. Dikasih cash harga 5 juta. Terus kemudian kalau misalkan kita nggak mau ngambil cash berarti ada pilihan mengikuti Betul. arisan. Jika saya mengikuti arisan selama 10 bulan maka pembayarannya disetor tiap bulan 500.000. Jika Ya, saya mengikuti, nah ini berarti kan ada pilihan-pilihan yang mana harus dipilih kan berarti. betul, Ustaz. Nah, berarti kalau selama itu bisa dipilih ya sudah berarti kalau menurut saya sebatas yang saya pahami berarti nggak ada masalah ini. Selama itu dipilih dan sebentar, jika peserta arisan sudah memenuhi kuota maka arisan tersebut mulai dikocok. Oh, jadi nunggu dulu ya. Ya, Nunggu dulu. Ustaz, nunggu dulu. Jadi, misalnya semua peserta udah misalnya 10 orang sudah ikut dalam arisan situ di majelis itu. Terus kemudian apa namanya langsung dikocok online gitu. Oh, bulan Januari dapatnya si B, si A, di bulan Februari si B, di bulan Maret nanti si C. Nah, berarti nanti kalau misalnya saya mendapatkan giliran di awal, berarti saya dapat bukunya dulu, lalu saya membayar cicilan sebelumnya itu Oke, oke. sampai sampai misalnya saya nyicilnya selama 5 bulan, berarti baru 5 bulan itu baru bukunya dikirim begitu. Nah, sebentar. Jadi tadi itu kan jadi ini ditawarkan dulu Ya, kepada beberapa orang gitu ya. iya betul. Nah, Ada yang jadi milih kalau nanti 10 bulan, ada yang milih 5 bulan, ngoten Ustaz. nah, pertanyaannya si pembelinya sudah punya barangnya belum ini? Si Sudah, penjualnya. sudah penjualnya itu langsung dari Oh, oke. produsen buku itu sendiri, penerbit buku itu sendiri, Ustaz. Oke, oke, oke. Berarti kalau gitu di sini misalkan baru kekumpul orang baru bisa dikocok. Iya, Seperti Ustaz. biasa ya nanti yang di mana dapat ya. Terus tapi ini kalau misalkan berarti orang bisa milihnya bisa beda-beda dong ya. Ya, kalau yang milih 10 bulan berapa orang, 5 bulan berapa orang gitu, Ustaz. Iya, makanya berarti bisa berbeda-beda ya. Iya, bisa berbeda sesuai pilihan itu tadi. Pokoknya apa sudah lunas semua arisannya baru barang dikirim itu tadi, Ustaz. Saya belum bisa jawab. Mungkin Ustadz Yusuf hukum ini. Siap. Jadi izin membantu Bu Nisa. Pertama gini. Jadi kita ngomongin hukum asalnya arisan. Arisan itu hukum asalnya adalah akadnya sebenarnya akad atas kord. Kenapa kok kord? Jadi gini, jenengan mengumpulkan uang dengan nilai tertentu, lalu dari situ dikocok siapa yang akan terima uang uang itu tersebut.
Sehingga kalau kondisi kayak begini, itu kalau yang disetorkan adalah bentuknya uang, dia terimanya uang. Nggih. Jadi tidak boleh diikat yang disetor uang, terimanya barang. Nanti itu kena multi akad. Akad yang pertama itu kan akadnya kot. Jenengan arisan itu misalnya ada 10 orang dikocok. Iya, Hari ini yang terima jenengan itu sebenarnya hari ini yang terima misalnya Bu Nisa. Bu Nisa, iya. wah, ada 10 orang 500 ribuan berarti dikocok hari ini yang terima Bu Nisa. Bu Nisa Nggih. terima 5 juta itu berarti yang 4 juta setengah itu akadnya adalah kot ke yang lain. Karena kenapa? Itu wajib mengembalikan. Oke, siap. Nah, kalau yang misalnya disetor adalah bentuknya uang, idealnya ya tetap akan terima uang. Setelah terima uangnya, kalaupun mau dipakai untuk jual beli bukunya, itu tidak masalah. Oh, Jadi sehingga kalau yang disetor uang, terimanya uang. Yang disetor emas, terimanya emas. Kan ada juga yang alisan emas gitu kan, dibilangnya iya begitu. betul Ustaz. Nah, itu juga sama statusnya. Itu kan mengikat jual beli dengan court. Itu dua akad. Oke, siap Ustaz. Jadi kalau arisan ya arisan, terimanya uang, uang aja yang diterima. Nanti urusannya setelah itu mau dijual belikan ya monggo. Oke. Kalaupun misalkan yang penjual buku yang mau ngadakan itu, ya akadnya tidak boleh diikat bahwa nanti ini kalau sudah dikocok jadi jual beli buku nggih. Nah, itu nggak boleh, itu akan mengikat akadnya. Buku Muslim Ustaz. Ya, Jual buku Muslim. iya, maksudnya penjual Nggih, buku, nggih, siap, walaupun siap. penjual buku Muslim itu maksudnya gini loh. Kalau dia Oh, penjual buku terus dia akadnya. ngadakan arisan, ya monggo. Artinya gini, Nggih, nggih. Bu, kita adakan arisan, nggih. Oke, setelah kita adakan arisan, nanti kalau jenengan dapat nilai 5 juta ini bisa untuk beli buku saya yang senilai 5 juta loh. Monggo silahkan. Setelah itu penawaran, nggak apa-apa, itu Oh, alami. Tapi iya, kalau iya. diikat jenengan nyetornya uang, baru nanti begitu Ya, keluar uangnya langsung baru ada. dikasihnya buku. Nah, itu menyelisih akad courtnya. Karena arisan itu sejatinya akad court. Nggih, siap Ustaz. Nah, solusinya bagaimana? Penjual bukunya idealnya kalau mau jual beli secara cicil, ya pakai murabahah tadi nggak apa-apa, langsung ke jenengan murabahah saja. Dan itu menurut saya lebih aman, jual belinya satu-satu, tidak perlu menunggu yang lain juga. Nggih. Kalau Karena kalau sistem misalnya jenengan tabungan beli gimana sekarang, Ustaz? gimana? Ngapunten. Ngapunten kalau sistem tabungan mungkin lebih aman nggih Ustaz nih? Tabungan juga sama. Kalau tabungan itu prinsipnya tabungan kan milik jenengan. Nggih, Ya jenengan maksudnya nabung sendiri aja lebih aman di jenengan. Nanti setelah uangnya terkumpul oh, beli lebih aman iya, daripada iya, tabungannya dititipkan ke beliau. Potensi fraudnya tinggi. siap. Kita mengamankan saja gitu. Jadi kalau misalnya jenengan mau nabung ya nabung. Kalau nabungnya uang, berarti terimanya apa? Ya uang. Siap Ustaz. Oke, jadi kalau misalnya jenengan nyerahkan uang, bentuknya uang ya terimanya uang. Karena kenapa? Sejatinya ketika jenengan nabung itu pertanyaannya uangnya dipakai nggak sama dia. Bisa jadi. Nah, kalau dipakai berarti akadnya berubah kan? Tabungan itu berubah menjadi pinjaman. Iya, betul. Bukan wadiah. Kalau wadiah kan nggak boleh dipakai tuh. Nah idealnya kalau mau aman ya jenengan kumpulin duit sendiri aja. Kalau jenengan nggak mau ngangsur, kumpulin uang sendiri. Nanti setelah cukup baru dibelikan. Atau kalau Siap. nggak langsung minta akad jual beli tadi murabahah Iya. dengan si penjual bukunya. Dan itu menurut saya lebih aman. Gitu nggih Oh, Bung ya? nggih, karena biasanya itu kalau sistem arisan banyak promonya. Ustaz. Lah sebenarnya sama aja kan itu Nggih, kalau mau nggih. dipromo artinya jenengan ngumpulkan 10 orang untuk beli buku itu Iya, sama-sama terus mereka semua apa namanya jual belinya pakai jual beli murabahah semua sebenarnya kan sama sebenarnya. Cuman kan iya. artinya kalau yang dilakukan oleh siapa namanya eh Untuk oleh penjual bukunya ini kan dia sebenarnya pengen pengen ngunci aman di depan. iya, nggih, Tadi kan nggih. sehingga kalau bulan ini siapa yang dapat, bulan besok siapa yang dapat, tapi baru dikirim semuanya nanti setelah di 10 bulan atau setelah tadi di 6 bulan tadi kan itu. Nah, itu kan sebenarnya ngakalin aja dia pengen dapat aman di depan gitu. Iya, siap Ustaz. Oke, jadi yang kita amankan akadnya nggih, bukan promonya. Nggih, siap Ustaz. Matur nuwun. Oke, siap. Nggih. Baik, Oh, tak izin tambah lagi kalau untuk arisan monggo. yang di PKK itu biasanya di PKK ada arisan. Nah, Oke. arisan itu nyetor uang nanti dapatnya uang. Terus kemudian ada syarat di awal sekian persen itu harus apa namanya memberikan uang untuk administrasi itu apakah dibenarkan? Nggak boleh. Itu Oh, hukumnya uang haram. administrasi untuk yang menghandle arisan itu berarti haram juga, Ustaz.
Enggak, jadi gini, kalau dipersyaratkan itu menjadi haram. Kalaupun misalkan atas ijarah itu dikeluarkan dari biaya selain arisannya boleh. Tapi kalau dipersyaratkan itu menjadi nanti khawatirnya terjadi multi akad. Penyelenggaranya misalnya gini, saya mau ngadakan arisan gitu. Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut boleh daftar. Daftarnya 5.000 misalkan. Lah nanti arisannya berapa? 1 juta, misalnya 1 juta boleh. Nanti dapatnya 1 juta itu menurut saya lebih aman. Tapi kalau dipersyaratkan dari potongan biaya yang diterima itu sejatinya nanti khawatirnya malah terjadi jenengan tuh nyetornya 5 juta, terimanya harus 5 juta. Kalau terimanya nggak sampai 5 juta itu namanya apa namanya potongan di depan hampir sama kayak administrasi yang ada di Baik, eh, apa Pegadaian. Nanti jatuhnya itu terkena riba. oke. Berarti lebih aman nggak ikut kayak gitu ya Ustaz? Arisan itu kalau saya ditanya Ustadz Yusuf bagaimana sarannya panjenengan? Saran saya begini, arisan itu membuka peluang jenengan untuk membuka peluang berhutang. Sebaiknya dihindarin. Baik, Bukan bukan haram ya arisan itu. Sejatinya kalau saya memfaktainya itu arisan itu adalah membuka peluang pada panjenengan untuk berhutang. Kenapa? Jadi begini, misalkan gini, yang dapat arisan pertama misalkan dia 500 terus dapatnya 5 juta misalkan. Pasti orangnya tuh seneng banget kan. Terus duitnya ya, dipakai macam-macam. Dia lupa sejatinya yang 4,5 juta itu dia masih berkewajiban berikutnya untuk mengembalikan ke yang lain kan. Dia harus nyetor terus. ya, Sehingga kalau jenengan nggak nyetor berarti jenengan membuka peluang utang. Bener apa enggak? betul. Nah, ya itu kalau sudah kondisinya seperti itu, jenengan sebenarnya membuka peluang hutang dan kemungkinan bermasalahnya tinggi. Sebaiknya dihindarin. Nanti Siap. terakhirnya begitu sudah dapat dapat arisan itu, jenengan pasti konsumtif, duitnya dipakai aneh-aneh. Oke, Biasanya siap, Ustaz. begitu. Gitu Siap. ya, Bu. Matur nuwun, Ustaz. Wawalam bisawab. Pertanyaan kedua, Ustaz Umar, dari Bapak eh, Edi Heriawan di Sumedang. Izin bertanya, apakah jaminan bisa memakai surat kepemilikan seperti BPKB kendaraan yang ditransaksikan? Terus yang kedua di skema murabahah, jika penjual telah membeli kendaraan kemudian pembeli membatalkan membeli karena ikatan awal adalah bukan ikatan wajib, bagaimana cara agar pihak penjual tidak mengalami kerugian karena telah pembeli kendaraan yang dipesan? Monggo saat. Baik, untuk yang pertama, apakah jaminan bisa memakai surat kepemilikan seperti BPKB kendaraan yang ditransaksikan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya ketika kita melakukan transaksi itu, maka jaminan tidak boleh barang yang sedang ditransaksikan. Karena nanti akan mempengaruhi ketika terjadi sesuatu. Karena barang yang sudah dibeli itu kan sudah berpindah kepemilikan gitu. Jadi kalau memang mau menggunakan jaminan, yaitu barang yang tidak ditransaksikan. Misalkan ada sertifikat atau BPKB motor yang lain, bukan yang ditransaksikan misalkan. Atau misalkan jaminannya bisa berupa eh, perhiasan atau bisa berupa mungkin surat tanah seperti itu. Jadi prinsipnya nggak boleh yang namanya jaminan itu barang yang ditransaksikan. Yang kedua, di skema murabah. Nah, ini pengalaman saya. Jadi jadi ketika awal-awal kita melakukan penawaran itu sampai pada akhirnya memang sudah dipastikan kesanggupan daripada si pembeli untuk mau melakukan pembayaran dan misalkan membayar DP sekali DP juga misalkan gitu, maka biasanya saya lakukan adalah ya kita berangkat atau perginya bareng ke tempat yang dimana kendaraan itu mau dibeli. Jadi nggak kita beli sendiri gitu. Jadi untuk supaya memastikan lagi karena pada saat misalkan mau transaksi kan orang harus ngelihat juga barangnya. Jadi saran saya sebaiknya jangan langsung dibeli sendiri. Sebaiknya datang, misalkan contoh mau beli motor, ya sudah langsung bareng-bareng ke dealer, sama-sama dilihat. Nah, dari setelah dipastikan baru berakad. Jadi nggak ada istilahnya udah kadung dibeli, terus akhirnya orangnya nggak jadi. Nah, itu pengalaman yang saya lakukan. Jadi saya juga melakukan beberapa murabahah, terutama ya selain kendaraan ada handphone dan lain sebagainya. Nah, itu langsung diajak si si pembelinya itu ke lokasi gitu. Nah, itu sih yang saya bisa lakukan. Mungkin kalau kalau pengalaman yang lain mungkin Ustadz Yusuf barangkali ada pengalaman. J. Menambahkan Pak Edi Hariawan. Jadi kalau berkaitan jaminan, jadi begini, kalau mengenai jaminannya apakah boleh BPKB kendaraan yang ditransaksikan? Ini pertanyaannya, ini sebenarnya ada dua pendapat. Kalau kami mentabaninya begini,
Pertanyaan saya yang pertama, ketika jenengan beli motor tanpa surat, jenengan berkenan nggak membeli? Pasti nggak berkenan. Sehingga kalau jenengan misalkan beli motor nggak ada STNK, nggak ada BPKB, jenengan juga nggak berani beli motor itu. Ataupun mobil itu jenengan juga nggak berani beli. Sehingga BPKB dan STNK itu menjadi bagian daripada motor atau mobil yang ditransaksikan. Jadi kepemilikan atau berpindahnya kepemilikan atas mobil dan motor itu tidak sempurna karena kenapa? Karena sertifikat dan karena BPKB dan STNK masih kita tahan. Jadi jual belinya nggak sempurna. Sehingga jaminan harus dipakai barang yang lain. Seperti itu. Terus kalau berkaitan dengan skema murabahah yang kedua, kalau pembeli tidak diikat dengan jual belinya, itu kita rugi. Ya sejatinya begini, ketika jenengan mau membeli barang, pastikan dulu pembelinya memang firm. Dia yakin membeli. Terus yang kedua, bahwa memang di dalam jual beli amanah, namanya juga jual beli amanah, ini tidak boleh ada ikatan. Jadi penjual juga amanah, pembeli juga amanah. Ada potensi tidak dibeli, iya pasti ada potensi untuk tidak dibeli. Tapi secara penjual dia tidak rugi karena kenapa? Mobil itu atau motor itu masih bisa dijual ke orang lain. Cuman akan terjadi penundaan saja jual belinya seperti itu. Karena kalau diikat pasti multi akad. Begitu nggih, Pak Edi Heriawan, semoga berkenan. Jadi kalau berkaitan dengan murabahah ini agak sedikit tricky nggih cara melihatnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nilawati di Sumatera Utara. Mungkin sedikit menyimpang dari tema hari ini. Bagaimana dengan pembayaran uang sekolah dengan mencicil? Disepakati dicicil sampai tahun ajaran atau sampai lulus gak lunas-lunas. Bisa gak ditahan ijazahnya untuk jaminan atau jaminan lain? Tapi dari awal belum ada pembicaraan. Ah, monggo ini. Ini berkaitan dengan ijazah berijazah ini. Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau pertama ini kan yang jelas akadnya akad ujroh ya. Dalam artian membayar uang sekolah itu berarti membayar jasa pengajaran gitu ya. Kemudian disepakati dicicil sampai tahun ajaran, tapi sampai lulus nggak lunas-lunas. Jadi kalau sudah ada komitmen seperti ini, berarti status nggak lunas-lunas ini jadi hutang. Nah, terkait dengan ijazah yang dijadikan jaminan, sebetulnya eh, menurut saya nggak berhak dari pihak sekolah menahan ijazahnya. Kalau menurut saya ya, tapi tetap apa namanya ijazah harus diberikan. Tapi yang jelas si orang tua yang memiliki atau belum membayar utang itu ya dia tetap punya hutang, statusnya seperti itu. Nah, itu sih yang bisa saya jawab. Begitu nggih Bu Nilawati. Atau kalau untuk menguncinya boleh minta rahen gitu ya, jaminan gitu ya. Boleh nanti minta jaminan ijazahnya dikasih aja karena kasihan nanti dia nggak bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya. Gitu nggih Bu Nilawati. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Saiful. Apakah boleh jika jaminan dari kredit rumah yang macet adalah rumah tersebut jika sertifikat setahu saya bukan sebagai jaminan tapi hanya sebagai legalitas. Nah, ini kan sebenarnya sama sih case-nya tadi dengan mobil. Monggo satu Mar bisa diulang. Apakah boleh jika jaminan dari kredit rumah yang macet adalah rumah tersebut? Iya tadi sama nggak? Sebetulnya nggak. Kalau kalau secara syariat jaminan itu nggak boleh eh, eh, yang berkaitan dengan objek yang ditransaksikan. Nah, tapi kan masalahnya kalau di apa namanya di luar syariat ini kan memang ya begitulah. Sehingga akhirnya ngarang-ngarang maunya sendiri gitu. Padahal sejatinya yang namanya jual beli itu sudah jelas berpindah ke pemilikan gitu. Jadi perkara pembayaran itu urusan yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan kredit kan yang jelas pembayarannya kan pasti tertunda. Nah, oleh karenanya disinilah Islam itu begitu sempurna mengatur. Jadi nggak kalau mau ada jaminan ya bukan jaminan benda yang tersebut, benda yang sudah dimiliki itu bisa benda-benda yang lain yang bisa dijadikan jaminan. Seperti itu Pak Saiful. Ye. Memang agak sedikit berbeda memang. Izin menambahkan Pak Saiful Rahman. Jadi kalau berkaitan dengan jaminan ini sertifikat, misalkan gini deh, saya berikan analogi sederhana. Saya punya rumah atau saya punya bangunan di dekatnya Bundaran HI. Wah, ini dekatnya Hotel HI lah. Gitu. Mahal itu. Mahal banget kan rumahnya. Oke, rumahnya bagus banget. Terus di situ saya saya mau jual ke Pak Saiful Rahman. Saya jual 500 juta aja Pak rumah
2 lantai tipe 200. Berkenan kan? Ustadz Umar pasti mau tuh saya tawarin. Oh, 500 juta aja, Tat. mau lah. Oke, terus saya ngomong begini, tapi mohon maaf, sertifikatnya hilang, nggak ada sertifikatnya. Mau nggak beli? Ya, ya Pasti enggak nggak lah. mau, karena kenapa? Khawatir. Atau kalau nggak saya bilang gini, itu tanahnya masuk ke dalam garisnya ini sebenarnya, masuk ke dalam garis wilayah yang dilindungi. Pasti juga kita nggak mau beli, karena kenapa? Sejatinya begini, melihatnya adalah apakah benar surat itu tidak berpengaruh terhadap barang yang diperjualbelikan, melihatnya dari situ. Karena ketika misalkan gini, saya punya handphone iPhone. Misalkan iPhone, saya punya iPhone, lalu saya pengen jual ke Ustadz Umar. Ini iPhone, Ustadz Umar, saya jual ke jenengan, misalnya iPhone-nya harganya 5 juta. Terus saya mau jual ke Ustadz Umar. Ustadz Umar, saya jual ini ke jenengan harganya 1 juta, saya butuh uang. Mau dong? Mau, Ustadz mau. Oke. Meskipun saya bilang, Ustadz Umar, tapi ini notanya saya beli kemarin nggak ada, tetap mau nggak? Ya, mau tetap. Tetap mau. Kenapa? Nota tadi bukan bagian daripada handphone. Tapi kalau sertifikat atau BPKB atau STNK itu bagian yang menjadi satu dengan objeknya. Sehingga tidak bisa dikesampingkan itu. Kalau handphone tadi bisa dikesampingkan, karena kenapa? Kertasnya itu bukan menjadi sebuah syarat mutlak nanti ketika mau dijual kembali. Tapi kalau berkaitan dengan rumah, dengan mobil, dengan motor, atau barang-barang yang lainnya yang membutuhkan surat tadi, itu berkaitan erat sehingga tidak mungkin dipisahkan. Jadi, kalau jaminannya masih menggunakan sertifikat yang ditransaksikan atas jual beli itu, maka itu hukumnya sejatinya jual belinya tidak sah, batil. Terus solusinya bagaimana? Sebenarnya kalau untuk properti itu kami di Bisharo ada solusinya, yaitu jual beli properti dengan 3 akad. Duh, 3 akad multi akad Sat. Beda nanti cara penjelasannya ada. Nanti kita jelaskan di agenda Sportis Sekolah Properti Syariah di Malang. Nanti ada agenda khusus bahas itu di bulan Juni. Kita akan adakan workshop Sekolah Properti Syariah di bulan Juni di tanggal 21 dan 22 Juni. Insya Allah kita nanti akan adakan selama 2 hari itu berkaitan, sorry, di bulan Juni, iya betul, di tanggal 20 dan 21 atau 21 22 Juni nanti di Malang, Sekolah Properti Syariah. Nah itu kita akan bahas kupas tuntas mengenai bagaimana caranya jual beli perumahan yang aman. Berkaitan pun nanti sertifikatnya juga bisa jadikan jaminan boleh, tapi bukan atas transaksi jual beli rumahnya. Nanti seperti apa? Kita lihat, kita tunggu nanti ada di Sportis. Harapan saya Pak Saiful bisa gabung nanti di Sportis, Sekolah Properti Syariah di Malang. Nanti kita akan berikan dan itu akan mengamankan kedua belah pihak. Secara secara pembeli aman, secara penjualnya juga aman gitu. Gitu nggih. Nanti insya Allah akan ada di Sportis. Nah ini kita spill nih workshop Sportis nanti di Malang. Baik itu nggih, Pak Saiful, mudah-mudahan berkenan. Ini dari buku Indonesia lagi. Apakah Rasulullah mencontohkan kriteria benda-benda yang dijadikan jaminan saat kita melakukan jual beli dengan cara bayar mencicil? Eh, kebetulan dari yang saya pelajari saya belum menemukan ya. Nanti coba saya cari ya. Oke, Bu Hairunisa PR saya buat saya nanti. oke, siap. Jadi gini buku Indonesia menambahkan dari yang nanti Ustadz tadi Ustadz Umar nanti akan menambahkan di grup, saya tambahkan di sini. Kalau secara syariatnya yang sejauh kami pelajarin bahwasanya yang tidak boleh dijadikan barang jaminan itu adalah barang-barang yang sedang ditransaksikan. Itu saja. Kalau misalkan gini, saya transaksi jual beli motor, terus saya kasih jaminan handphone, ternyata penjualnya mau, boleh nggak? Boleh. Itu kesepakatan dari si penjual, bukan atas permintaan pembeli. Jadi artinya misalkan jaminan yang diminta di bawah harga yang diperjualbelikan boleh. Boleh, itu pertimbangan murni dari penjual. Karena yang boleh minta jaminan itu adalah penjual, bukan pembeli. Jadi jaminan yang diminta lebih tinggi boleh, jaminan yang diminta lebih rendah boleh, jaminan yang diminta sama juga boleh. Itu kebijaksanaan dari penjual, bukan dari pembeli. Sehingga kalau secara syariatnya jaminannya diwajibkan begini begitu dan sebagainya, itu kalau secara eksplisitnya kami belum pernah mempelajari itu dan belum pernah diajarkan untuk itu. Tapi nanti kalau ini kita coba cari lagi, kalau ada nanti kita tambahkan di grup kajian ini nggih untuk ngabuburitnya. Gitu nggih Bu Ko Indonesia, mudah-mudahan berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo
Bu Aryani di Jogja, silahkan langsung di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Non sewu, Waalaikumsalam ini warahmatullahi dulu wabarakatuh. saya mau tanya dulu kan saya pernah kerja di BLU Badan Layanan Umum 2009 sampai 2017. Saat itu kan diikutkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lah kalau kan ada dua ya BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, nanti kan ada jaminan hari tua JHT sama dana pensiun. Kalau JHT kan bisa dicairkan setelah resign ya. Terus kalau dana pensiun kan dijalankan setelah usia 56 tahun. Uh, Lama mencairkannya itu kan uangnya kan akan bertambah kan. Nah, itu non sewu apakah itu termasuk riba? Terus non sewu dulu saya resign 2017, 2018 sempat saya ambil JHT itu untuk kehidupan nggih, untuk hidup. Apakah itu apa kalau misalnya itu termasuk dosa riba, terus bagaimana apa ya saya bertobatnya? Seperti itu Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro. Ya, baik Bu Aryani. Wah, Jadi ini kan Ibu apa namanya pada waktu menjalankan itu Ibu belum tahu tentang hukumnya. Jadi kalau sekarang Ibu udah tahu, tapi Ibu udah nggak melakukan pembayaran atau apa ya istilahnya itu udah nggak melakukan pembayaran premi atau itu kan karena Ibu udah pensiun ya? Iya Bu. Halo Bu, masih monitor Ibu? Wah keluar Tat. Terkeluar. Oh iya, kayaknya terkeluar beliau nih. Wah, keputus. Nanti dijawabnya nanti aja. Kalau enggak nanti beliaunya nanya nih. Atau mau dijawab global aja, nggak apa-apa. Iya kalau kalau menurut saya kalau memang belum tahu ya itu sudah apa selama kita belum tahu ya itu ya sudah yang sudah terjadi ya sudah. Kalau memang mendapatkan haknya ya sudah diterima aja. Tapi kalau misalkan sudah tahu terus melakukannya, nah itu yang baru bermasalah. Oh ini, Bu Aryani sudah masuk lagi nih. Oh ya. Monggo Tat, diulang lagi Tat. Udah Ya, masuk lagi Tat. Bu Aryani berarti udah pensiun ya, Ibu udah nggak mau melakukan pembayaran apapun ya? Loh, keputus lagi. Saya resign Ustadz, Qadarullah 2017 saya sakit ya. Oh iya iya, berarti maksud saya berarti sekarang Ibu udah nggak melakukan pembayaran apa-apa kan berarti? Enggak. Karena Ya, kan biasanya seperti itu dilakukan oleh perusahaan yang iya betul. memperkerjakannya ya, nggih. Ya berarti ya sudah, berarti karena Ibu nggak tahu ya sudah Ibu terima aja nanti hasilnya. Yang penting Ibu tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama gitu. Hmm. Itu Bu jawaban saya. Ye. Kalau dana pensiun, ya, non sewu, kalau dana pensiun yang diambil setelah usia 56 tahun itu apakah juga nanti halal atau tidak perlu diambil nggih? Ye. Ya, ya itu tadi saya bilang kan itu memang udah haknya Ibu yang saya waktu itu sudah dari apa terikat Nggih, dengan perusahaan kan pada waktu itu kan. Jadi nggih, gini, nggih, nggih. Ya. menambahkan Bu Aryani berkaitan Nggih. dengan BPJS. Pertama Iya, baik. begini, berkaitan dengan BPJS, pertanyaan saya BPJS itu jenengan kemarin itu ditanggung perusahaan murni atau ada pemotongan dari biaya uang jenengan? Sebagian perusahaan, sebagian dipotong gaji pegawai. Baik. Ada Kalau ya berkaitan pembayaran. yang ada pembiayaan yang dipotong punya kita, itu hukum Nggih. asalnya BPJS itu sama kayak asuransi, sehingga memanfaatkannya tidak Oh. boleh kalau kita bayar sendiri. Kecuali BPJS yang diberikan oleh Hmm. pemerintah, yang dibayarin pemerintah. Hmm. Karena itu memang Iya. menjadi hak kita warga negara, kesehatannya ditanggung pemerintah. Sehingga kalau Oh. BPJS-nya kita bayar, itu hukumnya Iya. haram untuk kita pakai. Oh, nggih. Itu yang Iya, pertama. Ustaz. Kalau yang berkaitan dengan uang jaminan hari tua atau uang pensiun nanti yang diambil usia 50, yang boleh diambil adalah uang yang jenengan investasikan, bukan atas seluruh pengembangannya, karena Hmm. pengembangannya sejatinya nanti jatuhnya kepada riba. Misalkan jenengan dipotong per bulannya 200.000 selama 10 tahun misalkan. Berarti itu 200.000 dikali setahun, 2.400.000 dikali 10, berarti 24 juta. Berarti nilai pokoknya itu, Bu. Kalau atas pengembangan jadi 300 juta Oh, misalkan, itu pengembangannya jatuhnya riba nanti, iya. Bu. Oh, Karena nggih, sejatinya nggih. jenengan menitipkan uangnya berbentuk uang, core, bukan atas kerjasama. Jadi Nggih. pengembangannya bukan atas pekerja sama. Jadi sehingga yang berhak jenengan ambil itu hanya nilai pokoknya,
bukan atas keseluruhan termasuk di Oh, dalamnya nanti bagian pengembangan. Karena pengembangannya itu jatuhnya riba, Bu, itu, Bu. oh, nggih, Ustaz. Nggih. Oke, itu kalau pengembangannya. Jadi kalau memang bisa diupayakan diambil sekarang saja. Toh juga nilainya nggak bertambah karena kalau pertambahan atas nilai nilai jaminan hari tua itu pengembangannya itu jatuhnya riba karena sejatinya jenengan nyetorkannya uang, bukan atas itu berbentuk Oh, bukan nggih. jadi bagian daripada investasi atau bagian daripada sirkah gitu ya. Oh, nggih. Gitu. Oke, Nggih. difaktainya Baik, seperti itu. Ustaz. Nggih. Oke, mudah-mudahan berkenan. Nggih. Oke. Oh, alam Terima bisawab. kasih, Ustaz. Ya, jazakumullah Oke. khair. Wah, iya aku. Monggo Bapak Ibu sekalian kalau masih ada pertanyaan yang lain. Ini ada tambahan dari Bu Nisa. Baik Ustaz, maturun artinya barang bernilai. Nggih, jaminan itu wajib barang yang bernilai. Masa ngasih jaminan barangnya nggak bernilai? Kalau kalau kalaupun ada penjualnya yang mau begitu ya, saya juga kalau ada penjual yang begitu saya ikutan Bu. Jadi memberikan jaminan barang yang nggak bernilai gitu ya. Contohnya barang nggak bernilai apa nggih? Eh ini, monggo Bapak Ibu sekalian kalau masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Berkaitan dengan tema kita sore hari ini atau berkaitan dengan tema yang akan datang, tema yang sudah kita lewatin karena yang akan datang besok ya kita bahas berkaitan dengan murabahah untuk barang-barang ribawi atau emas ya, kita bahas besok. Monggo, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi? Wah, ini sepertinya sudah jelas ataukah masih ini? Wah, ini sepertinya sudah jelas, Ustadz Umar. Boleh Ya, diberikan closing statement, pay letter, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Oh, pay letter, Ustadz. Ini pembahasannya ada nggak ya kita nanti ya pay letter? Nanti ada pembahasannya di riba. Ditunggu aja, pembahasan pay letter ada di hukum riba. ya supaya lebih jelas ya, lebih detail faktanya Ya, ya Pak nanti. Aldiansah Tangerang, untuk pay letter kita akan bahas di materi berikutnya nggih Pak Aldiansah. Nanti ditunggu aja. Ini berkaitan dengan pay letter itu nanti itu di materi nanti ada di materi yang kita namakan materinya adalah ada di hukum pay letter dan pinjol dalam Islam. Nanti ada pembahasan khusus nggih, Pak. Itu nanti ada pembahasan khususnya. Hukum pay letter dan pinjol dalam Islam. Nah, nanti kita bahas khusus nggih. Jadi sabar, ditahan dulu. Nah, itu. Potongan jual beli emas karena ongkos tukang. Wah, ini ada pertanyaan. Ini maksudnya gimana, Bu Nina? Potongan jual beli emas karena ongkos tukang. Maksudnya pripun ini? Bu Nina, boleh open mic? Saya tahu kayaknya Tat. Apa ini? Ya, jadi kan kalau biasa untuk perhiasan terutama ini, kalau jual beli perhiasan itu kan biasanya harga itu kan ada istilahnya kalau kita beli itu pasti ada harga emasnya sendiri dan harga ongkosnya. Ya, Nah, pada waktu nanti kita jual itu harga ongkos itu ya nggak bisa kita minta lagi gitu. ya. Berarti ini Nah, jadi emasnya custom gitu ya? enggak, jadi setiap perhiasan tuh harganya selalu harga per gramnya nanti ada tambah ongkos gitu. Nah, biasanya kita tuh nawar di ongkosnya itu. Nah, ini kalau potongan jual beli emas karena ongkos tukang ya itu biasa itu yang terjadi seperti selama ini kalau jual beli yang terutama kita yang mau jual jual emas kita lagi gitu, ya kita nggak bisa minta apa ongkosnya itu dikembalikan. Jadi yang kita jual ya hanya tinggal gramasi emasnya aja gitu. Seperti itu. Oh, berarti ini sebenarnya gini, kalau kita mau mau custom 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 perhiasan gitu ya. Istilahnya begitu nggih? Atau seperti Bukan, apa? bukan. Jadi setiap yang namanya beli perhiasan itu selalu ada Oh. ongkosnya. Nah, ini kayaknya saya memfaktai berbeda ini. Soalnya saya setiap kali jual beli emas itu, An- emas perhiasan tuh ya dapatnya langsung harganya itu ya jadi satu di situ. iya, harganya jadi satu di situ makanya betul. Jadi ketika Assalamualaikum. ya, Boleh, Boleh, nggih monggo Bu. Pripun ini? ngapunten. Kan biasanya kalau jual beli emas itu yang perhiasan itu pasti ada ongkos tukangnya. Itu ya, biasanya di besarannya sekitar 20.000 sampai 25.000 tergantung modelnya gitu ya loh. betul. Nah, Nah, iya itu kan berarti model biasanya ya ini kan. Makanya tadi saya bilang ini iya, memfaktainya atas jasa pembuatan. Itu kalau misalkan difaktainya
Monggo Ustaz Umar, difaktainya atas tawar menawar sih sebenarnya itu. Monggo Ustaz Iya, Kalau Umar. kita jualnya itu biasanya ongkosnya itu nggak kehitung kan, iya Ustadz, betul, harga ongkosnya itu gitu. Nggih, betul. gimana? Assalamualaikum. Ya, ya memang yang selama ini terjadi seperti itu ya memang nggak ada masalah sih. Karena kalau sudah dijual ya tinggal masalah kesepakatan aja sebetulnya itu kan. Jadi nggak ada unsur apa-apa karena jadi istilahnya itu gini. Jadi kan pada waktu si pedagang emas itu menjual emasnya itu memang dia menambahkan harga ongkosnya itu. Tapi ketika dijual lagi sama kita ke toko itu, maka dia hanya melihat gramasinya aja. Makanya kalau misalkan harga emasnya naik, ya otomatis harga jualnya naik. Tapi memang tidak bisa, mereka tidak pernah membicarakan harga ongkos sebetulnya. Jadi Jadi, nggak jadi mungkin di surat emas itu dijual harganya sekian gram, terus ongkos sekian. Walaupun sebetulnya kita bisa berhitung sih, bisa kita hitung karena kita tahu harga gram emasnya kan. Nah makanya jadi kalau saya pengalaman saya mau beli perhiasan tuh, saya nawar ya dinawar di harga di ongkosnya itu. Karena kalau harga emasnya kan sudah standar pada saat itu gitu. jadi oh ya, saya paham. Jadi itu sebenarnya kalau kalau itu sebenarnya hukumnya ya tawar menawar murni, Bu. Tawar menawar murni. Jadi misalnya jenengan beli, kalau misalnya saya hari ini saya beli cincin dihargain 500.000 nih. Ternyata besok saya jual lagi di sana terus ditawar sama dia karena masih harga emasnya sama, misalkan belum naik, dia nawarkan, "Oh ya ini Pak, saya beli ini harganya 450." Ya itu sah-sah saja, itu jual beli tawar menawar sih sebenarnya. Karena dipotong ongkos tukang dan lain sebagainya, itu kan tawar menawar biasa, itu tidak ada transaksi yang lainnya. Itu hukumnya nggih boleh-boleh Aman, aja. aman, aman. Kalau yang emas batangan, ya kalau emas batangan beda lagi kan. Pasti emas batangan Ya nggak nggak ada, ada nggak itu. ada, ya nggak ada ongkos tukang. Nggih, siap. Gitu nggih, Bu. Oke. Eh, ini pertanyaan dari Bu Aryani. Apakah ada standar penggajian untuk karyawan yang dicontohkan oleh Rasulullah, Ustaz? Ya, jadi yang namanya pertama akad ijaroh itu kan memang akad yang namanya kompensasi atas suatu manfaat. Jadi masalah masalah yang pertama adalah kesepakatan. Nah, cuman kalau dalam dunia modern ini sebetulnya kriterianya bisa kita tentukan misalkan dengan jam kerja. Ya, selain manfaat juga ditentukan dengan jam kerja misalkan. Terus yang kedua ya kemudian dengan tanggung jawabnya. Jadi sebetulnya kalau dibicara kriteria itu sebetulnya nggak ada ya kalau sepengetahuan saya yang jelas itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau misalkan ada orang bekerja atau kita mau bekerja terus misalkan dinilai sama si pekerja itu nilainya terlalu rendah, ya berarti dia mungkin nggak akan paksakan gitu. Tapi kalau memang dia BU, ya mau nggak mau gitu. Jadi akhirnya di situ berbicara tentang yang Rasulullah itu tidak ada kriteria yang apa yang khusus ya kecuali memang ya kondisi saat ini gitu yang mana di perusahaan-perusahaan itu mereka memberlakukan satu aturan yang walaupun juga sebetulnya di beberapa perusahaan juga ada yang istilahnya menggunakan pakai UMK atau UMP itu sebetulnya di dalam Islam nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, tapi yang paling bisa kita coba minimalisasi yaitu kita buat standarnya, misalkan contoh, misalkan rata-rata kalau kita misalkan bicara sambil simpel tukang, misalkan tukang kebun gitu ya. Nah, rata-rata tukang kebun itu dia melakukan pekerjaan untuk area taman, misalkan ukuran yang ya sedang gitu, misalkan pasarannya 150 sampai 200. Ya sudah kita ajukan begitu tawar-menawar. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada suatu kriteria fix itu nggak ada karena memang di sini bicara tentang manfaat. Nah, manfaat itu yang bisa menghukumi manfaat itu adalah orang yang membutuhkan manfaat tersebut gitu. Bisa jadi misalkan saya memandang manfaat dari suatu pekerjaan itu misalkan dengan Ustadz Yusuf bisa berbeda. Saya ambil contoh misalkan mijit ya. Kalau saya mikir kalau orang mijit saya dengan orang mijit Ustadz Yusuf, ya saya pasti akan mau tahu diri badan saya lebih besar daripada Ustadz Yusuf. Maka saya nggak mungkin ngasih nilai, "Tat, antum bayar tukang pijit berapa? 100." Nggak mungkin saya bilang, "Ah, saya mau bayar 50." Nggak mungkin. Nah, saya nggak seperti itu. Berarti saya dolim kan istilahnya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kesepakatan itu semua sesuai manfaat, Bu. Ya, demikian, Bu. Nggih, Terima Bu kasih, Kak. Aryani. Jadi kalau berkaitan dengan standar penggajian itu, kalau secara syariat ya standar penggajian tadi baiknya dikembalikan pada takrif pada akad ijaroh. Ijaroh itu tarifnya adalah al ijaratu hiya akdun ala manfaatin biiwatin. Jadi akad atas manfaat yang diberikan kompensasi atau upah.
Jadi kompensasi atas upah ini jadi berkaitan tadi kesepakatan antara ajir dan mustajir, antara pemberi kerja dan yang memberikan kerja, atau yang pekerjanya. Nah, sehingga kesepakatan ini dibuat. Tapi kalau ditanyakan untuk penggajian karyawan yang dicontohkan di Rasulullah, kaidahnya itu sebenarnya ada di hadis beliau, itu adalah an Abdillah ibni Umar, kola Rasulullah SAW, atu ajrohu qabla ayajifa arokohu. Jadi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Jadi aturannya itu kalau kalau secara penggajian Rasulullah itu ya diberikan upahnya sebelum keringatnya kering. Kalau misalnya disepakati, misalkan gajianmu tanggal 1 ya tanggal 1 dibayar. Gajianmu disepakati tanggal 5 ya tanggal 5 dibayar. Gajianmu harian berarti disepakati dibayarnya harian ya dibayarnya harian. Itu kalau dicontohkan Rasulullah seperti itu. Tapi kalau untuk nilainya ya tadi kembali kepada Ustadz Umar, berdasarkan manfaat itu penilaian manfaat masing-masing orang berbeda. Kalau tadi Ustadz Umar ngasih contohnya mijet Ustadz Umar dan mijet saya berbeda, ya wajar. Karena kalau mijetnya Ustadz Umar harus pakai ini stemper. Gitu Bu, karena kalau pakai tangan nggak kuat Bu, jadi harus pakai stemper gitu. Tanda Ustadz Umar. Gitu ya Bu. Jadi kalau standar penggajiannya layak deh. Jangan jangan sampai ngakalin. Jadi misalnya ngakalin itu apa? Misalkan dikasih gaji sejatinya tuh pengennya ngasih bonus digedein gitu. Jadi gajinya dikecilin. Ya kalau kita ngomongin bonus kan ngomongin berdasarkan pekerjaan ya, hasil ya. Tapi kalau gaji itu kan berdasarkan manfaat yang diberikan. Misalkan gini, dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi sebenarnya kita pengennya ngasih bonus dia gede sehingga apa? Gajinya dibuat sebulan cuma 250.000. Artinya dia standby dari jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore selama 25 hari sebulan. Berarti dia sehari cuma digaji 10.000 ya itu yang nggak layak. Tapi kalau misalkan ya idealnya berapa ya? Idealnya yang layaknya misalnya 50.000 sehari. Kalau bonusnya nanti dikecilin dia nggak semangat. Ya itu sudah kesepakatan aja yang dibuat. Tidak ada aturan khususnya yang mengikat seperti itu. Gitu nggih Bu Aryani. Masya Allah. Nggih, wajah kalau Korea. Baik Satu Mar, udah 17.10. Boleh diberikan closing statement untuk materi kita hari ini dan kita akan lanjutkan besok untuk materi besok. Monggo Satu Mar. Ya, baik. Jadi alhamdulillah ya, murabahah ini, jual beli amanah ini merupakan solusi dari apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kita butuhkan, dan apa namanya, ini bisa menjadi jawaban atau ya menjadi solusi yang bisa apa namanya, dilakukan dan bisa apa ya, istilahnya bisa digaungkan, apa tuh namanya, apa, semarakkan, disebarkan kepada saudara-saudara muslim. Supaya apa? Supaya memang keberkahan yang kita dapat gitu. Jadi kebutuhannya bisa terpenuhi dan akhirnya dari transaksi itu mendapatkan keberkahan. Jadi sudahlah, tinggalkan tuh yang namanya leasing-leasing yang gak jelas itu, baiknya langsung kita punya metode di solusi di dalam Islam itu, yaitu dengan cara murabahah tadi. Nah, oleh karenanya memang syaratnya yang tadi sudah saya sampaikan, kedua-duanya kudu amanah. Kedua-duanya, kedua belah pihak kudu sama-sama ngaji, kudu sama-sama paham hukum syariat. Nah, kalau sudah begitu, insya Allah. Beberapa teman saya ada yang sukses melakukan bisnis tersebut, dan yang di apa namanya, kliennya juga terbantukan dengan itu. Nah, ini yang sebetulnya bisa membantu perekonomian umat Islam pada khususnya gitu. Jadi kita jangan terjebak pada apa namanya, ajaran-ajaran di luar Islam. Sebaiknya segera kita berhijrah, segera kita melaksanakan salah satu solusi tadi, yaitu tentang akad jual beli amanah atau yang disebut dengan murabahah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, baik, Satu Mar, jazakallah khair atas materinya sore hari ini. Gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Hari ini kita diberikan solusi berkaitan dengan jual beli kredit. Ya. Jadi dalam syariat itu sebenarnya jual beli kredit diperbolehkan. Jadi tidak semua kredit atau jual beli kredit ataupun kredit itu di syariah itu dilarang. Tapi ada solusinya yaitu berkaitan dengan bagaimana kepemilikan atas kendaraan bermotor misalkan atau ke atas rumah. Ada jual beli kredit amanah tadi bisa dengan murabahah atau dengan kalau misalkan jual beli cicil itu juga boleh. Nah, itu secara syariat yang penting memenuhi rukun dan syarat yang benar sehingga
tidak diperlukan adanya leasing dan seterusnya gitu. Baik, jadi gitu materi hari ini. Jangan lupa besok hadir kembali di Ngabuburit 14 gitu. Insya Allah kita akan bahas besok adalah yang kita bahas berkaitan dengan cicilan emas di lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah. Bagaimana syariat melihatnya? Besok kita lihat, jangan kemana-mana. Kita siapkan besok kita hadir kembali di agenda Ngabuburit 14. Mari, baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup bersama-sama majelis kita pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Waalaikumsalam dan besok warahmatullahi hadir kembali Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian. Syukron semua. Ye, wa jazakallahu syukron semuanya atas kehadirannya.